Selamat siang yang terhormat Profesor Dr. Komariatus Soliha dan teman-teman sekalian. Saya Melki Lelita Simanjuntak akan mempresentasikan resume jurnal saya yang pertama, yang berjudul Kebenaran dalam Konteks Pancasila yang saya ambil dari website Universitas Gadjah Mada. Yang pertama, pendahuluan atau latar belakang. Penyebutan Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis merupakan implikasi dari poin ini. Adapun sebagai dasar falsafah bangsa, Pancasila sejatinya harus mampu menjadi ruh dan jiwa bagi setiap perilaku pribadi-pribadi bangsa. Hal ini tentu tidak mudah mengingat perjalanan Pancasila dalam konstelasi sejarah terkadang terkooptasi oleh kepentingan penguasa dan kelompok-kelompok tertentu. Tujuan saya dalam pembuatan resume jurnal yang pertama, mengetahui nilai kebenaran dalam sebuah konteks Pancasila dan mengetahui upaya mencapai kebenaran melalui 5 dasar kebenaran. Pembahasan dalam kajian kefilsafatan, persoalan kebenaran merupakan salah satu tema penting yang cukup banyak dibicarakan. Tidak hanya dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan ideologi, bahkan untuk mengakui adanya Tuhan, ada absolut, causa prima, demiurgos, pemahaman tentang apa itu kebenaran menjadi sangat penting bagi setiap individu manusia. Karena itulah, sampai sejauh ini kita telah mengenal cukup banyak mengenai teori-teori kebenaran. Teori-teori kebenaran dalam filsafat barat ada 7. Yang pertama, kebenaran korespondensi. Yang kedua, kebenaran koherensi. Yang ketiga, kebenaran pragmatik. Yang keempat, kebenaran identitas. Yang kelima, kebenaran sematik. Yang keenam, kebenaran presentasional. Dan yang terakhir, kebenaran deflasioner. Selain untuk mencapai kebenaran, dunia barat juga mengenal berbagai paham dan tradisi berpikir seperti idealisme, rasionalisme, empirisme, positivisme, materialisme, spiritualisme, realisme, dan sebagainya. Nilai kebenaran sendiri dalam filsafat barat dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kebenaran koheresi. Kebenaran koheresi adalah sebuah proposisi cenderung dianggap benar jika proposisi tersebut dalam keadaan saling berhubungan dengan proposisi-proposisi yang lain yang benar, atau benar jika berhubungan dengan pengalaman kita. Yang kedua, kebenaran korespondensi. Sesuai namanya, korespondensi yaitu berhubungan. Pernyataan tersebut benar apabila hal tersebut memang demikian. Ada kesesuaian antara pernyataan dengan keadaan. Yang ketiga, kebenaran pragmatisme, yaitu ukuran kebenaran terletak pada satu macam konsekuensi pragmatis yang bermanfaat atau suatu proposisi dianggap benar apabila mempunyai konsekuensi seperti yang terdapat dalam proposisi tersebut. Yang keempat, kebenaran sematik, yaitu proposisi dianggap benar dalam hubungannya dengan segi arti atau makna yang dikandungnya. Yang kelima, kebenaran konsensus, yaitu sesuatu dianggap benar apabila sesuai dengan persetujuan atau intersubjektif dari forum yang rasional. Pembahasan tentang apa itu kebenaran dalam konteks Pancasila secara tegas tidak banyak terungkap dalam literatur tekstual. Namun, pengkajian Pancasila dalam wilayah keilmiahan bukanlah sesuatu yang baru. Salah satu contoh pemikir yang banyak mengkaji Pancasila yaitu Notonegoro telah memberikan dasar-dasar pada kita dalam menafsirkan Pancasila secara ilmiah. Berikut mengenai 5 dasar kebenaran. Yang pertama ketuhanan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga persatuan, yang keempat kerakyatan, dan yang kelima keadilan. Yang pertama itu ada ketuhanan. Berdasarkan tafsir Notonegoro ini, maka kebenaran dalam konteks Pancasila dipahami atau dimaknai sebagai tiadanya pertentangan dengan Tuhan. Dalam makna yang lain, kebenaran adalah kesesuaian dengan nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua, kemanusiaan. Kebenaran adalah aktualisasi atau perwujudan dan terpenuhinya hakikat manusia. Notonegoro menyatakan, sila kedua dari Pancasila mengandung cita-cita kemanusiaan yang lengkap sempurna memenuhi hakikat manusia. Yang ketiga, persatuan. Kebenaran adalah suatu hal yang satu, tidak dapat dibagi-bagi. Namun, untuk mencapai kebenaran tidak berarti menutup segala bentuk dinamika pemikiran. Pertentangan dan perbedaan adalah niscaya sebagai bagian dari proses menuju yang satu atau yang benar. Karena itulah demokrasi memiliki tempat dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, kerakyatan. Kebenaran adalah sesuai atau searah dengan kemanfaatan. Kebenaran merupakan persoalan apakah sesuatu itu bermanfaat atau tidak. Sesuatu akan bermanfaat apabila dirumuskan secara bersama-sama dengan keterlibatan bersama dari subjek.
Dalam hal ini, setiap manusia adalah subjek dan objek dari apa yang dianggap benar. Dan yang terakhir ada keadilan, yaitu terpenuhinya hakikat keadilan atau adil. Inilah makna kebenaran dalam Pancasila yang bersumber dari sila kelima. Sehingga kebenaran dalam konteks Pancasila merupakan kebenaran yang memiliki keterkaitan dengan moralitas. Kesimpulannya, pemahaman filosofis tentang kebenaran dalam konteks Pancasila dapat digeneralisasikan bahwa dalam konteks Pancasila kebenaran adalah yang pertama, tiadanya pertentangan dengan Tuhan, yang kedua, aktualisasi atau perwujudan dan terpenuhinya hakikat manusia, yang ketiga, suatu hal yang satu tidak dapat dibagi-bagi, yang keempat, kemanfaatan pada semua pihak, dan yang kelima, terpenuhinya hakikat keadilan atau adil. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.